Bro Angga. Ini terkait sama live performance. Ini pertanyaan buat Bang Minola. Sempat juga ditanyain waktu itu sama KBMD tentang direct license, kan kita dari tadi bicara itu gitu. Apakah dalam undang-undang nantinya kita harus mengusulkan definisi baru tentang direct license ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kan ini koreksi kalau saya salah Bang. Definisi saya dalam sebuah pertunjukan komersial itu adalah 3 unsur. Unsur pertama adalah penyelenggara pertunjukan. Yang kedua adalah pelaku pertunjukan. Yang ketiga adalah barangnya atau yang punya barang nih gitu kan, lagunya gitu maksudnya kan. Yang dipertunjukkan itu adalah yang lagunya gitu. Lagu ada pemiliknya kan, pasti pencipta lagu. Kita ini kalau ngomongin live performance selalu menyinggung ketiga unsur itu gitu. Apakah nantinya, ini pertanyaannya, apakah nantinya dalam revisi undang-undang itu akan memperjelas posisi yoningnya dari penyelenggara pertunjukan ini gitu? Ya kan, selama ini kan memang nggak jelas. Saya khawatir nanti malah rancu juga. Sedangkan gini, di beberapa jurnal yang saya baca Bang, penyelenggara pertunjukan di sini selain memang nggak ada di definisi yang kita maksud, tapi dia ada makna Bang. Pemaknaannya adalah bertanggung jawab. Makna yang esensi dari event organizer atau penyelenggara pertunjukan itu garis besarnya, itu garis merahnya adalah bertanggung jawab. Dan memang dia harus bertanggung jawab untuk keseluruhan. Mungkin itu yang jadi dalil input sama itu, input sama lisensi, mungkin itu. Nah artinya positioningnya aja sebenarnya di mana sebenarnya Bang. Karena ini selalu pro dan kontra lo terus gitu. Sekian Bang, terima kasih Bang. Jadi sebenarnya gini, enggak, karena gini, kenapa perubahan undang-undang kemarin itu tidak memasukkan apa definisi DRS? Ya. Karena mungkin sudah jelas, jika bakatnya udah langsung. Iya. Jadi sudah jelas, mereka nggak perlu diperjelas lagi, sesuatu sudah jelas. Hanya saja, aku diduga, saya nggak tahu artinya menduduh. Iya. Oknum-oknum pelaku-pelaku di industri rekaman itu membuat praktek itu menjadikan hal itu menjadi tidak jelas. Ini persoalan, termasuk dalam prakteknya memang ada 3 unsur. Satu adalah penyelenggara atau ikutan itu, kedua adalah penyanyinya, performernya, ketiga adalah pencipta lagu gitu. Tapi undang-undang tidak mengatur. Undang-undang tidak mengatur. Di sini yang mengatur 2 unsur. Pelaku pertunjukan dan pencipta. Siapa yang memasukkan IO di orang ketiga? Ya oknum-oknum tadi itu. Yang kemudian akhirnya diyakini bahwa mereka yang harus bertanggung jawab. Itu yang selalu saya katakan, harus dibedakan. Orang yang membantu membayarkan, membantu membereskan, dengan berkewajiban untuk membayarkan. Tapi Bang, perlu nggak sih positioning penyelenggara itu ada di revisi undang-undang selanjutnya? Perlu nggak gitu? Karena itu bukan sesuatu yang penting. Oke. Ya, jadi memang seharusnya kita paham apa fungsi daripada penyelenggara itu. Ya. Sama seperti orang yang menyelenggarakan, gitu. Sama kayak seperti WO itu. Iya. Dia memang bertanggung jawab. Membayarkan, itu wajibannya melakukan ini, melakukan ini. Ya. Tapi kalau misalnya ada catering yang nggak dibayar, ada catering yang belum terima pembayaran, Ya. siapa yang bisa? Yang punya hajat. Yang punya hajat tuh. Bisa nggak dia bilang, sorry mas, tanya WO. Nah terus kemudian kita bilang, ini nggak jelas nih, masukkan WO dalam definisi. Nah ini sebenarnya, ini adalah pemaksaan pola pikir dari orang-orang yang merasa sesuatu yang mereka sampaikan selama ini itu sudah roboh dengan putusan pengadilan niaga itu, dan mereka terganggu sehingga mereka mau bikin narasi-narasi untuk mempertahankan apa yang sudah mereka terlanjur ngomongin kan gitu. Si kita yang sudah bertahun-tahun mendengarkan doktrin itu terus, sementara hal baru yang saya sampaikan baru 2 bulan terakhir, ya susah menerima yang 2 bulan 10 tahun terus yang ada di sini, ya kan? Udah ada pacar baru 2 bulan. Ingatnya yang mana nih? Acara lama terus, betul nggak? Nah, kan begitu. Tunggu sampai lama dulu baru lupa yang baru. Lupa yang lama. Kalau nggak, pasti akan terngiang-ngiang terus. Jadi itu seperti itu. Artinya sesungguhnya ini sudah clear aja sebenarnya. Artinya saya nggak perlu ada perubahan revisi undang-undang. Saya sudah tahu mendudukan undang-undang ini sebagai mana seharusnya terhadap proporsional. Ya. Kan begitu. Kenapa kok mereka yang bertahun-tahun praktik ini kok nggak ngerti gitu? Saya nggak ngerti. Nah ini yang sebenarnya yang menjadi suatu catatan, ada apa ini kan gitu. Udah pasti kan ada oknum tertentu yang patut diduga merasa kepentingannya selama ini yang sudah bagus terganggu. Siap, Bang Minol, terima kasih. Motif Dewan Pembina